Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Cici. Salam guru hebat. Kenalkan saya Sri Nur Komaria, CGP Angkatan 10 dari DKI Jakarta. Di sini saya bersama Ibu Puji Astuti dan saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik yaitu Sinyata modul 2.3. Nah, di sini Bu Puji saya akan memperkenalkan teman saya terlebih dahulu. Baik, Bu Puji dipersilakan. Baik Bu Cici, terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Ibu Puji Astuti. Saya dinas di SDM Gedong 01. Saya mengajar di kelas 1. Baik, Bu Puji, di sini saya akan coaching rekan sejawat saya, yaitu di mana tahapannya ada 3 tahapan, yaitu pertama praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Sebelum observasi, saya akan ngobrol dan bertanya-tanya sedikit nanti untuk pembelajaran observasi di kelas. Baik, dengan tujuan agar Bu Puji lebih percaya diri dan lebih menggali kompetensi baik Bu Puji dan juga pada siswa tersebut dalam pembelajaran nanti. Di sini saya akan bertanyakan tujuan bagaimana, apa sih tujuan pembelajaran Bu Puji nanti saat observasi di kelas. Baik, kebetulan Bu Cici tema yang akan saya ambil mengenai. Baik Bu Cici, terima kasih waktunya. Materi untuk kelas 1 saat ini yaitu mengenalkan tanda seru dan tanda tanya kepada siswa. Saya mempunyai tujuan yaitu peserta didik dengan menyimak video dan penjelasan guru, peserta didik dapat mengenal tanda tanya dan tanda baca. Kemudian yang kedua, dengan melihat gambar, peserta didik dapat menuliskan tanda tanya dan tanda seru dengan benar. Yang ketiga, tujuannya yaitu dengan menggunakan tampilan gambar teks, kalimat sederhana, peserta didik dapat menerapkan tanda tanya dan tanda seru dengan tepat. Berarti mengenalkan tandanya dan tanda seru ya Bu Puji. Lalu area pengembangan apa sih yang akan dicapai nanti Bu Puji? Baik, kalau ada yang akan dikembangkan, jadi dengan berbagai kegiatan yang menarik dan bervariasi, siswa itu akan lebih mudah memahami konsep tanda seru dan tanda tanya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti agar siswa itu lebih mudah ya untuk mengenal tandanya dan tanda seru tersebut. Lalu strategi atau rencana apa yang nanti akan dicapai? Baik Bu Cici, strateginya saya menggunakan media pembelajaran. Pastinya media pembelajarannya sebagai contoh, saya menggunakan buku, saya menggunakan gambar, video, atau permainan interaktif untuk membuat pembelajaran lebih aktif dan pastinya lebih menarik ya Bu Cici ya. Kemudian yang kedua, saya mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Saya memberikan contoh penggunaan tanda seru dan tanda tanya dalam situasi nyata yang sering dihadapi oleh siswa. Baik, berarti dengan media pembelajaran yang menarik, tadi contohnya seperti video dan interaktif lainnya, dan juga sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang diterapkan. Lalu bagaimana penilaian atau evaluasi pembelajarannya nanti? Penilaiannya saya menggunakan penilaian tertulis dan pastinya saya akan membagikan LKPD kepada siswa. Jadi siswa itu belajar bagaimana cara menulis tanda tanya dan tanda seru. Berarti menggunakan LKPD ya. Kemudian apakah ada siswa yang belum mencapai, itu kira-kira seperti apa Bu Puji dalam melakukan penilaian tersebut pada siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran? Baik, ketika dalam pembelajaran pastinya tidak semua siswa memahami ya, apalagi kelas 1. Ada beberapa siswa yang sangat belum paham sekali dengan tanda baca, apalagi untuk membaca kelas 1 kita masih dibutuhkan bimbingan untuk mereka. Jadi saya melakukan remedial bagi siswa yang belum mengetahui, kemudian belum bisa menulis, bahkan belum bisa menerapkan tanda tanya dan tanda baca itu, maka saya akan memberikan bimbingan secara pribadi kepada mereka.
Ya, berarti dengan remedial dan bimbingan itu bagi yang belum mencapai tujuan tersebut. Iya. Lalu bagaimana siswa yang sudah mencapai tujuan tersebut? Nah, baik. Ketika siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya tetapkan, mereka akan saya berikan latihan melalui soal. Beberapa di antara mereka sudah lancar membaca, jadi ketika mereka membaca kalimat, mereka sudah dapat menentukan apakah kalimat ini menggunakan tanda seru dan apakah kalimat ini menggunakan tanda tanda. Mungkin bisa jadikan untuk tutor sejawat kali ya, untuk tentunya bagi yang belum mengerti ya. Kayaknya cerita dari paparan Bu Puji itu sangat seru sekali. Kira-kira kapan Bu Puji akan pelaksanaannya? Saya akan melaksanakannya di hari Kamis. Hari Kamis, baik, ini saya akan berkunjung ke kelas Bu Puji untuk mengobservasi Bu Puji, dan semoga nanti di observasi tersebut berlangsung dengan baik dan tanpa kendala dan juga halangan dan sesuai dengan harapan Bu Puji dan juga siswa. Baik, terima kasih Bu Puji atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekian wabarakatuh. praobservasi saya dengan Bu Puji Astuti kelas 1A. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, Alia, silakan siapkan temannya. Sebelum kita belajar, kita mau berdoa terlebih dahulu.
tanya dan tanda baca. Tujuan pembelajaran kedua dengan melihat gambar. Peserta didik dapat menuliskan tanda tanya, tanda seru dengan benar. Yang ketiga, dengan tampilan gambar teks kalimat sederhana, peserta didik dapat menerangkan tanda tanya dan tanda seru dengan tepat. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Hadir. Nah,
Kami semua bersedia. Aman? Ada yang ingin bertanya? Ya, betul. Kasih jarak ya. Kasih jarak. Iya, Dinda. Betul sekali. Kasih jarak. Nah, Tanda-tanda digunakan pada kalimat yang berisi pertanyaan. Coba perhatikan percakapan berikut adik-adik. Selamat pagi Lisa. Boneka apa yang kamu bawa itu? Wah, bagus sekali ya. Aku membawa boneka kedua. Siapa yang memberikan boneka itu? Aku yang memesan. Bolehkah aku meminjam boneka sebentar? Tentu saja boleh. Terima kasih. baik. Nanti kita menggunakan spin. Setuju? Baik, kita gunakan spin yang pertama. Spin. Baik, kita putar itu sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah dia? Alivia. Alivia duduk di situ dulu. Bu Guru hanya ingin mendengar intonasi Alivia ketika membaca soal ini. Yuk, bagaimana intonasinya? Silakan dibaca, Alivia. Yang keras, Bu Guru tidak mendengar. Pintar, betul atau salah? Kita mau pulang ya. Ya, baik, ayo dijalankan. Ya sudah. Itu bukan siapa tidak masukkan di dalam kelas. Siapa? Yo. Ya sudah. Sudah. Siap. Baik. Yang kamu fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Baik, kalau siap tangannya di atas meja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Minta maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Komaria, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan melakukan pasca observasi bersama teman saya, Ibu Puji Astuti. Kepada Ibu Puji Astuti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Puji Astuti. Saya mengajar di kelas 1 SDM Gedong 1. Hari ini saya akan diobservasi oleh Ibu Cici. Baik, Bu Puji, kita di sini selain saya dan Bu Puji, saya juga kedatangan tamu yaitu praktek pengajar saya, Ibu Irma, dan saya akan bertanya sedikit
tentang observasi yang telah Bu Puji lakukan dan telah saya datangi. Bagaimana perasaannya Bu Puji? Perasaan saya setelah diobservasi, saya pastinya senang ya, karena kegiatan observasi itu sangat bermanfaat sekali. Saya dapat mengetahui apa sih kira-kira kelebihan dan kekurangan dari cara saya mengajar kepada anak-anak. Baik, berarti Bu Puji senang setelah saya datangi kelasnya. Lalu tujuan pembelajaran Bu Puji itu kira-kira gimana? Kemarin tujuan pembelajaran saya memang pelajaran bahasa Indonesia ya Bu Cici. Saya ingin siswa kelas 1 itu paham dan bisa membedakan mana yang Anda seru, mana yang Anda tanya. Oh iya, berarti siswanya sudah ini ya, maksudnya Bu Puji ingin memahami bahwa siswa itu bisa memahami tanda seru dan tanda tanya. Lalu, apakah kira-kira kemarin itu sudah berhasil belum sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Puji ajarkan kepada siswa tersebut? Baik, menurut saya kalau dihitung menggunakan skala mungkin tingkat keberhasilannya 8. Ya, tetapi saya melihat mungkin ada beberapa siswa yang sedikit terhambat karena mereka belum bisa baca dan tulis. Tapi itu tidak sebagian besar, hanya sebagian kecil, karena saya sebelumnya sudah melakukan tes diagnostik untuk mereka. Jadi saya sudah tahu mana siswa yang belum memahami tentang huruf, belum bisa menulis. Saya sudah. Ya, baik. Berarti Bu Puji sudah melakukan tes awal ya, atau diagnostis. Jadi Bu Puji sudah tahu siswa mana yang kurang dan juga siswa mana yang sudah sesuai dengan paham, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Lalu adakah kekuatan saat pembelajaran kemarin setelah saya observasi? Baik, kekuatan setelah pembelajaran kemarin, saya merasa ketika saya bermain game, anak-anak terpacu untuk semangat sekali, karena saya lihat beberapa di antara mereka itu selalu menagih, ayo Bu kita bermain game, permainan gitu. Saya menggunakan aplikasi Spin supaya mereka ketika saya bertanya siapa yang mau maju gitu kan, daripada mereka berebut, akhirnya saya menggunakan Spin. Jadi nama-nama yang keluar nanti mereka akan menjawab dengan menggunakan uap-uap. Jadi saya merasa senang karena mereka ketika uap-uapnya itu dimainkan, mereka anggap papan tulisnya itu seperti touchscreen, mereka sangat happy sekali. Bahkan, Bu, ayo lagi, Bu, ayo. Kalau bisa pertanyaannya minta tolong ditambahkan lagi. Wow, luar biasa sekali. Pembelajaran yang sangat menyenangkan untuk peserta didik ya Bu Puji ya. Lalu kira-kira apakah ada hambatan ketika kotanya sudah bagus gitu, ada hambatan ketika peserta didik? Baik, hambatan saya yang pertama pastinya saya masih punya PR ya, seperti tadi yang saya katakan kepada Ibu Cici, masih adanya siswa yang belum memahami, ya belum bisa baca. Saya waktu tes diagnostik mereka hanya menghafal huruf saja, tapi ketika mau membaca, kalau untuk tanda tanya, tanda seru itu kan menggunakan kalimat. Jadi ketika mereka tidak bisa membaca atau belum ya, saya mohon maaf, mungkin nanti masih proses karena baru awal kelas 1, mereka tidak tahu isinya untuk tanda tanya atau tanda seru karena kekurangan mereka belum bisa membaca. Ya, baik, sangat luar biasa sekali. Berarti untuk rencana selanjutnya kira-kira di pembelajaran Bu Puji selanjutnya itu apa sih yang ingin Bu Puji tambahkan lagi, atau gimana sih untuk menyenangkan untuk pembelajaran seperti apa ya? Oh, baik. Strateginya. Baik. Pastinya saya pembelajarannya berdiferensiasi ya Bu Cici. Kemudian saya memfokuskan, nanti saya sudah punya rencana, anak-anak saya akan memberikan tambahan pelajaran untuk mereka, khususnya untuk baca dan tulis. Minimal saya sudah buat banner itu pohon literasi. Di pohonnya itu ada huruf abjad A sampai Z. Ketika mereka istirahat, saya selalu bilang, ayo kita sambil mengenal huruf. Jadi mereka gunakan waktu mereka ketika istirahat, mereka bisa sambil menghafal huruf. Baik,
Berarti tadi strateginya, rencananya, sejauh kedepannya kira-kira itu digunakan untuk jangka apa? Jangka panjang atau pendek pembelajaran teknologi literasi itu digunakan untuk pembelajaran? Komunikasi itu saya gunakan untuk jangka panjang karena kan kita keadaan anak ya, kita tidak bisa menyamakan keadaan berpikirnya anak satu dengan yang lainnya, karena mungkin ada beberapa yang langsung paham tapi ada beberapa juga yang ketika kita memberikan materi itu hanya bengong dan tidak paham. Jadi saya membutuhkan jangka waktu yang panjang, tapi misi saya mudah-mudahan kedepannya mereka sudah bisa, minimal mereka sudah bisa membaca. Baik, itu komitmen yang sangat luar biasa dan bagus. Lalu tindak lanjut uji itu nanti untuk depannya bagaimana untuk anak-anak ini lebih tercapai semuanya gitu di tindak pembelajarannya. Baik, tindak lanjutnya saya akan saya akan memberikan tambahan pelajaran. Jadi saya sudah punya rencana nanti setiap hari Selasa dan hari Kamis mereka saya kumpulkan beberapa siswa yang belum bisa membaca, saya kumpulkan, saya akan kasih pelajaran tambahan supaya mereka benar-benar bisa membaca. Ya, sesuai di Selasa dan Kamis ya, bagi siswa yang belum bisa baca. Baik, kemarin setelah saya melihat masuk ke kelas uji, habis itu uji sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten dan juga proses, juga menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga membuat kesepakatan kelas kayak gitu. Lalu ada nggak sih Bu Uji kira-kira apa nih untuk kedepannya Bu Uji untuk menciptakan mungkin media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa? Baik, kalau untuk media pembelajaran, saya kemarin juga sudah coba untuk menggunakan media gambar. Jadi kalau kelas 1 itu kan tertarik dengan media gambar juga gitu kan. Jadi selain media gambar, mereka harus melihat, misalnya saya cari video-video pembelajaran yang menarik sehingga mereka tidak merasa jenuh gitu. Terus kemudian mereka aktif tadi menggunakan aplikasi Wotlo. Nanti saya mau, rencana saya juga mau menggunakan aplikasi Quizzes karena saya belum mencoba ini untuk kelas 1 untuk menggunakan aplikasi Quizzes. Baik, terima kasih. Secara keseluruhan setelah saya melihat kegiatan belajar mengajar Bu Uji kemarin yang saya observasi itu sudah bagus, sudah terlaksana dengan baik. Alangkah indahnya mungkin saya kemarin melihat SPT-nya agak terlalu banyak, jadi sehingga siswa itu tidak fokus, jadi ada yang jalan, ada yang keluar dari bangkunya gitu. Semangat terus Bu Uji, motivasi untuk peserta didik kita untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu Ibu Uji yang telah berikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.